Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Teman sahabat GM Gundul Mantul dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah, hadis ke-25. Al-hadisul khamis wal ashrun. Ini adalah hadis yang ke-25. An Abdus Somad ibni Hisan. Dari Abdus Somad ibni Hisan. Qala berkata yanya Abdus Somad. Kuntu anda Sufyan ats-Tsauri. Adalah aku itu di dekat atau di sisi Sufyan Tsauri radhiyallahu taala anhu. Asma'u minhul hadisa. Hal keadaan aku itu aku dengarkan. Darinya Sufyan Tsauri akan hadis. Aku di dekat Sufyan Tsauri sedang mendengarkan hadis. Fakuntu fil masjid, maka adalah aku itu dalam masjid pada suatu hari. Fasallaitul maghriba ma'ahu, maka aku pun salat maghrib bersamanya Sufyan. Aku telah menyelesaikan salat maghrib bersama Sufyan. Fadakhalal baita, maka masuk ianya Sufyan ke rumahnya. Summa kharaja ilayya, kemudian keluar ia kepadaku. Sufyan masuk ke rumahnya, kemudian keluar membawa sesuatu. Summa kharaja ilayya, kemudian keluar ianya Sufyan kepadaku. Wa biyadihi raghifun wa alaihi zabibun. Dan di tangannya Sofyan itu ada sepotong roti, wa alaihi, dan di atasnya roti itu ada zabib, ada kurma kering, kismis. Dan di atasnya roti itu ada zabibun, ada kurma kering, biqadri kafin, dengan seukuran segenggam telapak tangan, seukuran telapak tangan. Sofyan masuk ke rumahnya, bawa keluar roti. Fagtanamtu khulwatah, maka aku gunakan kesempatan akan kesepiannya, kesunyiannya Sofyan. Maknanya mumpung Sofyan masih sendiri, nggak ada orang yang datang ini belajar hadis yang lain selain aku. Fagdanam tuh, maka aku menggunakan kesempatan itu, kesempatan khulwatahu, akan kesepian, kesunyiannya Sofyan. Mumpun Sofyan sedang sendiri, aku pengen bertanya. Fakultu, maka aku berkata, rahimakallah, semoga merahmati akan engkau hai Sofyan oleh Allah. Lawim basatta ilan nas, andaikan engkau keluar kepada manusia. In basata, engkau menghamparkan, engkau keluar bikin majelis, ya. Lawin basata, andaikan engkau keluar ke manusia, andaikan engkau keluar ada tempat khusus di luar untuk ngajar kan. Faya atiyaka syarif wal wadi' wal ghani wal fakiru, maka akan datang kepadamu oleh orang yang mulia, oleh orang yang rendah, orang biasa-biasa, wal ghani, oleh orang kaya dan fakir, semua akan datang kepadamu kalau kamu keluar ngajar di luar. Fayastami'una minkal hadisa, maka mereka akan mendengarkan dari engkau akan hadis, hadis Nabi. Wa yahmiluna ankal hadisa, dan mereka akan membawa dari dirimu akan hadis. Sudah mereka mendengarkan hadis, mereka akan menyampaikan hadis itu kepada orang lain. Akan banyak manfaatnya kan gitu nih, kata Abdus Somad. Faqala li Sufyanu, maka berkata bagiku oleh Sufyan tadi, ayyur rajuli indaka Mansur, bagaimana laki-laki di sisimu itu Mansur? Ayu rajuli maknanya laki-laki yang bagaimana menurutmu itu si Mansur. Ustadz Mansur itu menurut engkau bagaimana? Nah, kenapa Sofyan Sori menanyakan beberapa tokoh? Karena beliau pengen mengisahkan bahwa beliau meriwayatkan hadis dari Mansur nanti. Makanya sebelum beliau meriwayatkan hadisnya, beliau pengen nanya dulu. Apakah tokoh-tokoh itu dianggap sikat atau bagaimana? Ya, Qala berkata ianya Abdus Somad sebagai perawi cerita ini. Kultu, aku berkata, imamun sikatun ma'munun. Dianya Mansur itu seorang imam, imam hadis, seorang yang siqah, terpercaya, ma'mun, lagi dipercayai. Hadis-hadisnya diterima. Nah, ini kata Abdus Somad. Qala berkata ianya Sofyan Sauri, fa ayyur rajuli indaka Ibrahimun Nakhaiyu. Maka laki-laki yang bagaimana menurutmu itu Ibrahim An-Nakhai? Kalau Ibrahim itu bagaimana? Qala berkata ianya Abdus Somad, kultu aku berkata, imamun min a'immatil muslimin. Dianya Ibrahim An-Nakhai itu seorang imam, seorang tokoh dari tokoh-tokoh kaum muslimin. Qala berkata ianya Sofyan, fa ayyu rajuli indaka Alqamah wa Abdullah bin Mas'ud.
Fa ayyu rajul, maka siapa laki-laki menurutmu itu Alqamah dan Abdullah ibnu Mas'ud? Kalau Alqamah dan Abdullah bin Mas'ud bagaimana? Ini sahabat Nabi kan? Allah berkata, ianya Abdul Samad. Qultu aku berkata, min afadili ashabi Rasulillah. Dianya Alqamah dan Abdullah bin Mas'ud itu bagian dari yang utama-utama dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, berkata ianya Sofyan Sauri, haddatsana Mansur. Beliau mulai menceritakan hadis yang beliau riwayatkan dari Mansur. Di mana Mansur ini diterima tadi kan sitwah. Nah itu. Apa kata Sofyan Sauri? Haddatsana Mansur. Menceritakan hadis kepadaku oleh Mansur an Ibrahim dari Ibrahim an Alqamata dari Alqamah an Abdullah ibni Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud qala. Berkata ianya Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna Allah taala lamma khalaqa jannati adnan. Sesungguhnya Allah taala itu manakala telah menciptakan ianya Allah akan sorga Aden. Da'a Jibril memanggil oleh Allah akan Jibril alaihi salam. Faqala lahu. Maka berkata ianya Allah baginya Jibril. Intalik pergilah kamu hai Jibril. Fandur. Maka perhatikanlah olehmu. Ilama khuliqa. Ilama khuliqa li'ibadi wa awliyai. Kepada apa yang telah diciptakan. Kepada ma yang telah diciptakan akan dia nyama bagi hamba-hambaku dan wali-waliku. Mestinya kayaknya fandur ilama khalaqtu ya kan. Tapi nggak apa-apa majhul lah. Pergilah kamu lihatlah kepada apa yang telah aku ciptakan untuk hambaku dan wali-waliku. Karena yang menciptakan itu Allah. Kalau khulika majhul memang sudah maklum. Tapi aneh aja nih. Intalik pergi olehmu hai Jabrail, fandur perhatikan olehmu ilama kepada sesuatu khulika. Yang telah diciptakan akan dianya sesuatu bagi hambaku. Perhatikan apa saja yang telah aku ciptakan untuk hambaku, untuk wali-waliku. Qala berkata ianya Nabi. Nabi melanjutkan. Fadhahaba Jibrailu alaihi salam. Maka pergilah oleh Jibril alaihissalam yatufu. Hal keadaan keliling ianya Jibril fitil kaljinan dalam sorga itu. Jibril keliling sorga. Fa'asyrafat ilaihi jariyatun minal huril ain. Maka menghadap muncul kehadapannya Jibril. Maka datang atau terbit muncul kepadanya Jibril oleh seorang bidadari minal hurin ain dari bidadari sorga. Dari mana munculnya mimba tilkal kusuri dari demikian istana tadi. Dari salah satu istana keluarlah seorang bidadari. Kata basamat ila Jibril alaihi salam maka tersenyum ianya bidadari, ianya jariyah tadi kepada Jibril alaihi salam. Fadha'at jannatu adnin min du'i sanayaha. Maka bercahaya, teranglah oleh surga-surga Aden dari cahaya giginya jariyah. Gigi bidadari ini mengeluarkan cahaya terang surga. Masya Allah. Fakharra Jibrailu alaihissalam sajidan. Maka tersungkurlah oleh Jibril alaihissalam dalam keadaan sujud. Malaikat Jibril sujud. Kenapa beliau sujud? Fadhanna annahu min nuri Rabbil Izzah. Mengira oleh Jibril bahwa sungguhnya nur tadi itu dari nur Rabbil Izzah, dari cahaya Allah. Fanadathu maka memanggil ianya jariyah. Memanggil ianya bidadari akannya Jibril, ya amin Allah. Wahai yang dipercayai Allah. Jadi beliau ini kan aminullah kan, membawa wahyu disebut aminullah. Ya amin Allah, wahai yang dipercayai Allah, irfa' ra'sak, angkat olehmu akan kepalamu. Fanadhara ilaiha, maka memperhatikan oleh Jibril kepadanya jariyah, kepadanya bidadari. Faqala, maka malaikat Jibril berkata, Subhanalladzi khalaqaki, Maha suci Allah yang telah menciptakan ia akan engkau. Faqalatil jariyatu, maka bidadari tadi berkata, Ya amin Allah, wahai amin Allah. Atadri liman khuliqtu? Apakah kamu tahu untuk siapa aku diciptakan? Qala Jibril berkata, La, tidak, saya tidak tahu. Qalat berkata ianya bidadari. Inna Allah Ta'ala khalaqani liman asara ridha Allahi ala hawa nafsi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah menciptakan ia akan aku bagi orang yang mengutamakan ia akan ridha Allah di atas hawa nafsunya. Jadi kenapa Sofyan Sauri membawakan hadis ini? Beliau pengen menceritakan. Kalau kita ngajar di luar mungkin ya. Nah, semacam punya majelis, banyak banget yang datang, takut nanti terpengaruh ya, mengikuti hawa nafsu, merasa bangga, Masya Allah banyak banget muridnya dan seterusnya ya. Nah, inilah orang soleh. Nah, jadi kalau orang yang mengutamakan ridha Allah daripada ridha nafsunya, itu balasannya beda dari tadi.
Wasu'ilan Nabi alaihi salatu wasalam dan ditanyakan akan Nabi alaihi salatu wasalam an bina'il jannah tentang bangunan sorga. Ada yang bertanya bangunan sorga itu bagaimana? Kaifa bina'uha bagaimana itu bangunannya sorga? Faqala maka Nabi berkata, labinatun min fiddatin wa labinatun min dhahabin. Dianya bangunan sorga itu labina. Itu batu bata terbuat dari perak, ada batu bata terbuat dari emas. Wa malatuha al-miskul azfaru. Milat, semen ya. Semennya, semennya batu bata itu misik yang sangat wangi. Miskul azfaru, misik yang sangat semen untuk mengikat batu bata. Batu batanya emas, semennya misik. Masya Allah. Wa turabuha za'faranu dan bermula tanahnya surga itu za'faran, wangi juga. Wa hasba'uha al-lu'lu' wal yaqut, bermula batu-batunya. Batu-batunya surga, kerikil, batu-batu kecil dalam surga itu al-lu'lu' wal yaqut, mutiara dan batu permata. Masya Allah, kita dapat di dunia satu aja udah senang banget. Di surga, batu kerikilnya dari mutiara dan permata. Qala berkata ianya perawi. Ini perawi mungkin mudah-mudahan mungkin Syekh Abdul Samad di atas ya. Berkata seorang perawi, Ja'a rajulun min ahlil kitab ilan nabi. Datanglah seorang laki-laki dari ahlul kitab. Ilan nabi datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam faqala. Maka berkata ianya laki-laki ahlul kitab ini, Yahudi atau Nasrani. Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Ya Abul Qasim, kunyah Nabi. Wahai Abul Qasim. Atazamu anna ahlal jannati ya'kuluna wa yashrabun. Apakah engkau menyatakan bahwa sungguh penduduk surga itu mereka makan dan minum? Benar enggak? Wahai Abul Qasim, dia enggak bilang Rasulullah kan? Dan dia enggak percaya kepada Rasul. Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, apakah engkau menyatakan penduduk surga itu makan dan minum? Qala Nabiyu, berkata oleh Nabi, menjawab oleh Nabi alaihi wasallam, apa kata Nabi? Naam ya, penduduk surga makan dan minum. Qala berkata, ianya laki-laki tadi. Nah, orang Yahudi ini. Walladzi nafsi biyadih demi alladzi yang bermula jiwaku dalam kuasanya. Inna ahadahum la yu'ta quwwata mi'ati rajulin. Oh ini qala berkata Nabi, ini masih Nabi. Nabi menyatakan, iya penduduk surga makan. Qala berkata, iyanya Nabi. Nabi melanjutkan, walladzi nafsi biyadih demi Allah yang jiwaku dalam kuasanya. Inna ahadahum sungguhnya salah satu mereka, mereka penduduk surga itu la yu'ta. Sungguh diberikan akan dianya salah satu quwwata mi'ati rajulin akan kekuatan 100 laki-laki. Fil akli wa syurbi wal jima'i wa syahwati dalam makan, minum, jima' dan syahwat. Penduduk surga itu malah diberikan kekuatan 100 laki-laki. Kayak seorang penduduk surga seperti 100 orang di dunia misalkan. Dia kuat banget makan dan jima ya. Tambah heran nih si Yahudi ini. Dia bingung kalau banyak makan ntar surga kan nggak ada WC-nya. Itu yang Yahudi mau nanya. Qala berkata ianya rajul. Rajul dari ahlul kitab. Alladzi ya'kulu wa yashrabu yakunu lahu hajatun. Bermula orang yang makan ia dan minum ia itu yakunu lahu adalah baginya orang itu hajatun. Dia punya hajat, dia punya kotoran. Hajat di sini kotoran. Dia punya hajat, kotoran yang harus dia buang. Wal jannatu thayyibatun laisa fiha adza. Dan bermula surga itu baik, bersih, yang tidak ada dalamnya. Surga itu kotoran. Bagaimana dia? Dia makan terus buang kotoran di mana? Qala Nabi alaihi salatu wasalam Nabi berkata, takunu hajatu ahadihim rasyahat. Adalah hajat salah satu mereka. Hajat di sini kotoran. Adalah hajat salah satu mereka itu rasyahan. Itu hanya uap. Rasyahan itu uap. Semacam keringat. Ya fidu yang keluar ianya keringat. Minjil dihi dari kulitnya. Itu berubah semuanya jadi keringat. Jadi nggak perlu buang hajat. Karasyihil misik seperti tetesan minyak wangi. Ya kan? Karasyihil misik seperti tetesan minyak wangi. Misik. Qala kemudian Nabi berkata, Inna ahlal jannati mi'atun wa asyruna saffan. Sesungguhnya penduduk sorga itu 120 baris. Samanu nasafan min ummati bermula 80 baris itu dari umatku. Wa arba'una safan min sairil umam dan bermula 40 saf yang lain itu dari umat-umat yang lain, dari ketinggalan umat yang lain. Waqila dan dikatakan orang inna tula kulli safin minal masyriqi ilal maghrib. Dikatakan orang bahwa sungguh panjang setiap baris itu dari timur hingga barat. Ya. Wa arda kulli safin mislu aradid dunya. Arda kita atah kepada tula dan bahwa sungguh lebar tiap-tiap saf itu seperti lebarnya dunia. Nah, berarti banyak banget penduduk surga.
Qala Rasulullah, berkata oleh Rasulullah sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Innallaha ta'ala yaqulu li ahlil jannah. Sungguhnya Allah Ta'ala itu akan berkata, ya bagi penduduk sorga. Ya ahlal jannah, wahai penduduk sorga. Fayaquluna, maka menjawab, berkata oleh mereka penduduk sorga, labbaika wa sa'daika. Labbaika wa sa'daika, kami terima panggilanmu. Kami sambut panggilanmu ya Allah. Fayaqulullahu Ta'ala, maka berfirman oleh Allah Ta'ala. Hal raditu, apakah kalian sudah ridha dengan apa yang diberikan dalam sorga? Fayaqulun, maka semua penduduk sorga berkata, wa malana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqi. Wa malana, bagaimana kami tidak ridha? Wa malana, kenapa bagi kami itu tidak kami ridhai? Bagaimana kami tidak ridha? Wa qad a'taitana, padahal sungguh telah engkau berikan kepada kami malam tu'ti, akan sesuatu yang tidak engkau berikan akan seorang pun dari makhlukmu. Sangat banyak sekali pemberianmu ya Allah. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman oleh Allah ta'ala, ana u'tikum afdala min dzalik. Aku akan memberikan kepadamu akan lebih utama dari demikian. Ini penduduk surga merasa udah banyak banget pemberian Allah, tapi Allah masih mau menambah lagi. Ana u'tikum, aku akan memberikan kepadamu afdala, akan lebih dari yang demikian. Fayaqulun, maka mereka berkata, penduduk surga berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan, ayu syai'in afdalu min dzalik. Apa itu sesuatu yang lebih utama dari demikian? Ada enggak yang lebih utama lagi? Qala Allah Ta'ala, Allah berkata, Uhillu, uhillu alaikum ridwani. Aku halalkan kepadamu keridhaanku. Fala askutu ba'dahu abada. Maka aku tidak akan marah sesudahnya ridha selama-lama. Diberikan keridhaan Allah. Kalau ridha Allah sudah dapat, maka semuanya sudah dapat. Sumaqalan Nabiyu, kemudian berkata oleh Nabi alaihi salatu wasalam, apa kata Nabi? Yunadi munadin. Memanggillah oleh seseorang yang memanggil. Kapan terjadi idza dakhala ahlul jannatil jannata, bila memasuki oleh penduduk sorga ke dalam sorga. Apa kata yang memanggil tadi? Analakum antahyu. Tibalah bagimu oleh bahwa engkau hidup. Ana fi'il madhi ini. Analakum antahyu. Tibalah bagimu oleh bahwa engkau hidup, hidup selamanya. Wala tamutu abadan, dan tidak pernah engkau mati selama-lamanya. Wa antasihu, dan sehatlah kalian semuanya. Wala tasqamu abadan, tidak akan sakitlah kalian selama-lamanya. Wa anta syubbu, dan bahwa mudalah kalian. Wala tahramu abada, dan kalian tidak akan tua selama-lama. Wa anta tana'amu, dan ini semuanya atah kepada antahyu. Tibalah bagimu oleh bahwa kamu mendapatkan kenikmatan. Wala tab'asu abada, dan tidak akan pernah kalian kecewa. Nah, atau tidak akan pernah kalian bais, baisal fakir. Wa at'imu baisal fakir, orang yang benar-benar kekurangan, enggak. Wala tab'asu, tidak bakal kekurangan engkau selama-lama. Wadzalika qauluhu ta'ala, demikian itulah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa nudu, dan mereka dipanggil, antil kumul jannatu, bahwa sungguh demikian demikian sorga itu uristumuha, diwariskan kalian akannya sorga, bima kuntum ta'malun, dengan sebab ma yang adalah kamu itu kalian kerjakan. Dengan sebab amal-amal soleh kalian di dunia, itulah Allah mewariskan sorga kepada kalian, ya kan? Al-A'raf 43. Sumaqala Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian Nabi bersabda, yaqulullahu ta'ala, berfirman oleh Allah ta'ala, a'dadatu li'ibadis salihin, a'dadatu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at. Telah aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh akan sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Mala ainun ra'at, asalnya mala ra'at ainun. Jadi ainun fa'il dari fi'il mahdhu, ya kayak istighal gitu. Ditafsirkan oleh ra'at sebelumnya. Aku siapkan untuk hambaku yang soleh mala ainun ra'at, akan sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun sami'an, dan belum pernah didengar oleh kuping. Wala khatara, dan tidak pernah terpikirkan ia nyama ala qalbi basyarin, kepada hati manusia. Nah, halah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, link biasa tengah long baca usfuriyah bacut tu. Ha pun lanjut na damang je. Tengah long rekam. Hmm.
Bismillahirrahmanirrahim. A'adatu li'ibadi, telah aku siapkan untuk hambaku yang soleh mala ainun ra'at, akan sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, wala uzunun sami'an, sesuatu yang tidak pernah didengar oleh kuping, wala khatara, dan tidak pernah terpikirkan ianya sesuatu di atas hati manusia. Artinya isi surga semuanya hal yang belum pernah kita bayangkan selama selama ini ya di dunia, walaupun dalam Quran gambarannya seperti di dunia kan, tapi nanti beda. Iqra'u qaulallahi ta'ala, baca oleh kalian akan firman Allah Ta'ala. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Maka tidak mengetahui oleh satu jiwa pun akan apa saja yang telah disembunyikan untuk mereka, mereka penduduk surga. Min qurrati ayun, dari hal-hal yang membahagiakan, menenangkan mata. Dari hal yang membahagiakan. Jaza'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang adalah mereka kerjakan dulu. Nah, wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, la maudi'u sauti ahadikum fil jannah. Sungguh bermula tempat, sungguh bermula tempat cambuk salah satu kamu dalam surga itu khairun, itu lebih baik minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan apa yang ada dalamnya dunia. Ini tempat cambuk, nggak tahu di surga kenapa harus ada cambuk kan? Sungguh tempat cambuk salah satu kamu dalam surga itu lebih baik dari dunia dan apa yang ada dalamnya dunia. Iqra'u in syi'tum, baca olehmu jika kalian mau. Faman zuhziya 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan akan dia dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dia ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh beruntung ya. Dengan masuk surga aja nggak dapat yang lain, udah beruntung banget. Artinya masuk surga berarti selamat dari neraka. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Ali Imran. Wa inna fil jannati syajaratan, sungguhnya dalam surga itu ada satu pohon. Lau sarar rakibu fi dhilliha. Jikalau berjalanlah oleh pengendara, pengendara kuda atau onta dalam bayangannya, dalam naungannya pohon, mi'ata amin, selama 100 tahun, fama yakta'uha, maka tidak bisa melewati ia akannya pohon. Di dalam surga pohon besar banget kan, sehingga kita keliling 100 tahun belum selesai. Kalau di dunia pohon besar kita takut angker, ini di surga nggak angker. Sesungguhnya dalam surga itu ada satu pohon, lausar rakibu, jikalau berjalanlah oleh pengendara, fi dhilliha, dalam naungannya pohon, naungan bayangan dari daun pohon, mi'ata amin, selama 100 tahun, fama yaqta'uha, maka tidak bisa melewati hanya seorang akannya pohon tadi karena besarnya. Iqra'u in syi'tum, baca olehmu jika kamu mau. Wadhillim mamdud. Nah, bayangan-bayangan yang dipanjangkan, bayangan pohon, naungan. Wa ma'im maskub, air yang dituangkan. Wa fakihatin kasira, buah-buah yang banyak. La maqtu'ati wa la mamnu'ah, yang tidak habis-habis lagi tidak dilarang. Buah sorga nggak habis-habis dipetik muncul lagi, nggak dilarang. Wa furushin marfu'ah, dan tempat tidur yang tebal, marfu'ah yang tinggi ya, tebal empuk. Al-Waqiah. Wa an Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, dari Mughirah bin Syu'bah. Anin Nabi, dari Nabi alaihi salatu wasalam, qala, berkata ianya Nabi, Naja Musa alaihi salam rabbah, bermunajat oleh Nabi Musa alaihissalam Rabbahu, kepada Tuhannya. Faqala, Nabi Musa berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, akhbirni an akhiri may yadkhulul jannah, beritahukan olehmu kepadaku tentang orang yang paling terakhir, tentang yang paling terakhirnya orang-orang yang akan masuk ia ke dalam surga. Coba ya Allah kasih tahu siapa yang paling terakhir masuk surga. Wa kam yakunu lahu minal jannah, dan berapa banyak adalah baginya orang itu dari surga. Bermula berapa banyak itu ada. Nah, kam yakunu, berapa banyak itu ada ianya sesuatu itu baginya, baginya orang dari surga. Apa yang dia dapatkan? Orang orang masuk surga paling terakhir. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Ya Musa, wahai Musa, la yabqa finnari muslimun illa rajulun wahidun. Tidak tersisa dalam neraka oleh muslim, oleh seorang muslim, kecuali rajulun wahid, kecuali seorang laki-laki. Ukhrijuhu minan nari bi rahmati, yang aku keluarkan akannya laki-laki dari neraka dengan rahmat. Menurut hadis ini semua orang Islam pada akhirnya keluar dari neraka. Ada juga yang menyatakan kalau udah masuk nggak keluar lagi. Nah, tidak akan tersisa dalam neraka oleh seorang muslim kecuali seorang laki-laki yang satu. Ukhrijuhu, aku keluarkan akan dia dari neraka dengan rahmatku.
Fayaqifu ala babil jannah, maka berdiri ia di pintu surga. Ketika laki-laki itu keluar neraka, dia mau masuk surga, bengong depan surga. Fa'akulu, maka aku berkata, kata Allah, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Fayaqulu, laki-laki itu berkata, kaifa adkhulul jannah wa qad akhazan nasu manazilahum wa darajatihim. Bagaimana aku masuki surga padahal telah mengambil oleh manusia akan tempat-tempat mereka dan derajat mereka. Karena aku udah telat banget, nggak ada sisa lagi. Semua udah diambil orang. Walam yauqali syai'un wala makanon, dan tidak tersisa bagiku oleh sesuatu, tidak pula oleh satu tempat. Ini laki-laki ini merasa surga udah penuh nih. Padahal surga nggak penuh-penuh. Fa'aqulu, maka aku berkata, Allah berfirman, abdi, wahai hambaku. Atarudha fil jannati minal makani bimiqdari mamlakati malakaini fid dunya malikaini fid dunya. Wahai hambaku, apakah engkau rela dalam surga dari tempat dengan seukuran kerajaan dua raja di dunia? Mau nggak aku berikan ukuran dua negara? Dua negara, luasnya dua negara untuk. Nah, ukuran kerajaan dua raja dunia kan dua negara kan. Kamu dapat dua negara dalam surga. Masya Allah. Kala berkata iya, ianya perawi ini. Fayaqulu, maka berkata ianya laki-laki tadi. Qad raditu, aku rela ya Allah. Faqulu lahu, maka aku berfirman baginya, udkhulil jannah, masuklah kamu dalam sorga. Walaka adha'afu dzalika, bagimu itu berkali lipat demikian. Bagimu itu berkali lipat demikian. Masuk sorga. Kamu dapat lebih lagi, bukan hanya dua kerajaan. Fa'utihi biqadri mamlakati arba'ati mulukin min mulukin dunia. Maka aku berikan akannya si rajul dengan ukuran kerajaan empat raja dari raja-raja dunia. Qala, berkata iya, ini Nabi berarti. Berkata ianya Nabi. Jadi Nabi. Berkata ianya Nabi. Yakunu misla Khurasan. Ada iya, ianya kadar kerajaan empat raja tadi. Yakunu ada iya misla Khurasan, seperti Khurasan. Wa Iraka seperti Irak. Wa Yamana seperti Yaman. Wa Syama seperti Syam. Ini cerita, nggak tahu hadisnya ini. Statusnya. Ini cerita, kitab cerita. Qala Musa alaihissalam, berkata oleh Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, akhbirni an awwali man yadkhulul jannah. Beritahukan olehmu kepadaku tentang awal orang yang akan masuk ia ke dalam sorga. Kam miqdaru makanhi minha. Berapa banyak itu ukuran kedudukannya darinya sorga. Kalau orang terakhir segitu banyak, orang pertama bagaimana ya Allah. Qala, Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, hayhata hayhata, jauh, iya jauh, ya jauh jauh. Nggak bisa digambarkan, jauh. Nah, ulaika humus sabiqun, bermula mereka, mereka yang duluan masuk surga. Bermula mereka itu asabiqun, itu para-para orang yang terdahulu, yang mendahului dalam keimanan ya. Akhirnya duluan masuk surga. A'dadtu lahum fiha ma la ainun ra'at. Telah aku siapkan untuk mereka dalam surga ma la, akan sesuatu la ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, belum pernah didengar oleh kuping. Wala khatara, belum pernah terbetik ianya sesuatu ala qalbi bashar, atas hati manusia qat, sama sekali. Kalau orang yang pertama masuk surga nggak bisa digambarkan. Qala, berkata ianya Nabi atau berkata ianya perawi, wa yu'ayyidu hadzal hadisa ma rawa Abu Hurairah, menguatkan akan ini hadis oleh ma, yang telah meriwayatkan akannya ma oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi alaihi salatu wasalam. Qala, berkata ianya Abu Hurairah, qala Rasulullah, berkata oleh Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, inna akhira may yadkhulul jannah, sesungguhnya orang yang paling terakhir, inna akhiraman, sesungguhnya paling akhirnya orang yang akan masuk ia ke dalam surga itu, lau adofa Adam, jikalau mengumpulkan oleh Adam alaihissalam, jikalau mengumpulkan oleh Adam alaihissalam ma'adzuriyatih, bersama keturunannya, ajma'a, semuanya keturunan, lawasa'ahu dzalika, sungguh memuat akan demikian, memuat akannya oleh demikian, memuat akannya semua oleh demikian, nisbah tempat dan rezeki. Jikalau mengumpulkan, mudah-mudahan adhafa mati. Lau adhafa Adam, jikalau mengumpulkan oleh Adam alaihi salam bersama keturunannya, ajma'ah, semuanya, sungguh memuat, menampung akannya, akannya tempat, oleh demikian, menampung akannya semua, oleh demikian nisbah tempat dan rezeki.
Itulah luasnya Allah berikan. Rada aneh. Menampung akan demikian, menampung akannya tempat oleh demikian. Demikian Adam dan keturunannya sebagai tempat dan rezeki. Berarti lebar lebar banget pemberian Allah kepada orang yang paling akhir masuk surga, apalagi yang awal masuk surga. Wallahu alam bisawa'il marji wal maaf. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Ya,